Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk meningkatkan iman, amal soleh, takwa di hadapan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang hidup saat ini diberikan nafas, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dicabut nikmat besar di dalam hatinya, yaitu nikmat istiqomah untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah masuk dalam masjid yang mulia ini. Kita beribadah, menikmati iman kita, sujud kita dengan nikmat di hadapan Allah. Ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditukar dengan jabatan, karena bekal iman takwa inilah yang akan kita bawa pulang. Kalau kita sadar bahwa di dunia ini sementara, kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia diambil dari kata adna, rendah, hina. Siapa orang yang tujuan hidupnya hanya dunia, tujuan hidupnya hanyalah kekaguman, kemasyhuran, harta, kekayaan, maka bersiap-siap dunia akan meninggalkannya. Maka siap-siap dunia akan membuat sakit hati kepada orang yang tujuan hidupnya hanyalah dunia. Cerdas seseorang, pintar seseorang, mulia seseorang, di mana kehidupannya dia lebih mengutamakan akhiratnya. Tuan-tuan, jangan sampai salah paham. Apakah kita harus meninggalkan dunia ini? Tidak. Uruslah dunia, silahkan urus dunia, silahkan kejar dunia, tapi jangan sampai kita lalai, jangan sampai dunia yang sesaat membuat kita lupa dari akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Janganlah kamu lupa tentang kebahagiaanmu di akhirat, bahwa akhirat itu tempat yang kekal abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Maka kita mesti pulang ke akhirat bawa nilai iman, nilai takwa, nilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seseorang itu tujuan hidupnya diberikan umur oleh Allah, diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan hidupnya hanyalah dunia, hanya dunia yang dikejar,
maka dia akan berakhir dengan melarat, dia akan berakhir dengan kesengsaraan dalam hidupnya, dia akan berakhir dengan kesengsaraan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semestinya akhirat itu mengangkat derajat kita, yang semestinya dunia yang kita hidupi saat sekarang ini membawa akhirat kita lebih baik, membawa kemuliaan-kemuliaan akhirat, bukan malah berarti dunia yang sesaat ini membuat kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang dunia tidak akan pernah ada habisnya, hadirin. Bahkan kata Nabi, andai satu kebun itu berisi dengan emas, apakah manusia, orang itu akan cukup dengan satu kebun emas itu? Orang itu akan mencari kebun-kebun emas yang lainnya. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah membuat engkau lalai dari akhirat. Bermegah-megahan dunia membuat engkau lupa akan tujuan hidupmu di dunia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Bekal ibadah, bekal solat, bekal bacaan Al-Quran, bekal solat Jumat akan kita bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dunia yang kita cari dari pagi sampai pulang sore, bahkan ada yang dari pagi sampai pulang pagi, bahkan ada yang sampai tertidur di tepi jalan raya, itu semua akan ditinggalkan. Rumah yang mewah tinggal, kendaraan yang mewah tinggal, motor yang mewah tinggal, uang yang banyak dalam tabungan akan tinggal, semua akan ditinggalkan. Yang dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala amal soleh. Wal asr, demi masa, demi waktu, Allah sampai bersumpah, innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam kerugian yang besar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada manusia yang tidak rugi, ada manusia yang akan bahagia, illalladzina amanu wa amilus salihat, yaitu orang-orang yang beriman, mantap imannya di hadapan Allah, mantap keyakinannya di hadapan Allah. Dia percaya akan rezeki Allah, dia tidak khawatir dengan rezeki Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak ada satupun hewan yang melata di atas muka bumi Allah kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat, orang yang beramal soleh tidak akan pernah rugi di hadapan Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun, bahkan akan mengalir pahalanya, akan diberikan nanti di akhiratnya Allah bekal buah daripada iman dan amal soleh yang sudah dia mati-matian, yang sudah dia tanam, yang sudah menyempatkan waktu untuk sholat Jumat, yang sudah menyempatkan waktu untuk baca Al-Quran, yang sudah menyempatkan waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Bekal iman, amal soleh akan senantiasa menemani orang ini di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia, kata Allah, melainkan hanya penipuan. Ditipu manusia dengan harta, ditipu manusia dengan jabatan, ditipu manusia dengan waktunya yang dia buat lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati hidup di atas dunia, hati-hati ketika dititipkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai umur itu untuk ibadah di hadapan Allah. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat kaki manusia tidak akan bergeser sedikit pun, hatta yus'ala an arba'a hisalin, sampai ditanya dengan 4 pertanyaan oleh Allah. Di antaranya yang akan ditanya nanti di hadapan Allah, an umrihi fima afnah,
umur yang diberikan oleh Allah kau pakai untuk apa? Beruntunglah, berbahagialah orang yang dititipkan umur usia oleh Allah, dipakainya untuk taat, dipakainya untuk baca Quran, dipakainya untuk salat, dipakainya untuk berjamaah ke masjid, salat Jumat berjamaah. Dia akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dengan rasa kebahagiaan. Alangkah ruginya seseorang yang tiap waktu, tiap menit, tiap detik, tiap umur, usia, nafas yang diberikan oleh Allah, yang ada di dalam pikirannya hanyalah dunia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hammud dunya zulmatun wa humul akhirah nurun fil qalbi. Orang yang selalu memikirkan dunia akan menjadikan hatinya gelap. Kalau hati sudah gelap, malas pergi ke masjid. Kalau hati sudah gelap, susah nak membaca Al-Quran. Kalau hati sudah gelap, yang dititipkan harta susah untuk diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahumul akhirah nurun fil qalbi. Orang yang banyak memikirkan akhirat, maka akan membuat hatinya itu terang, hatinya itu lapang menerima takdir Allah, ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari rumahnya, dia langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kullu amrin dhibalin, setiap amal yang baik, la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta', maka semua amal putus. Ada orang yang ahli dunia dan orang ahli akhirat. Beda ketika dia berangkat dari rumahnya. Orang ahli dunia, dia tak membaca bismillah ketika keluar dari rumahnya. Orang ahli akhirat, dia selalu mengawali sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mencari nafkah untuk anak dan istrinya, dia niatkan untuk pahala akhirat. Dia niatkan untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selama menit waktu berjalan karena niatnya diniatkan akhirat, maka disitulah penuh keringat, tetesan keringatnya menjadi bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bedanya antara orang ahli dunia dan orang ahli akhirat. Maka bersyukurlah bapak-bapak, saat di Jumat ini masih diberikan umur oleh Allah, sempat mendengarkan khotib Jumat, sempat sholat qobliyah Jumat, sempat sholat Jumat berjamaah, sempat nanti selesai sholat Jumat berjamaah, sholat ba'diyah Jumat. Maka itulah yang akan dibawa menghadap Allah. Itulah yang akan menolong nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara harta yang sudah kita kumpulkan akan menjadi ahli waris anak-anak, akan menjadi ahli warisnya, akan ditinggalkan. Sementara yang akan kita bawa hanyalah 3 helai kain tipis berwarna putih, tidak berjahit. Disitulah kita terbujur kaku di alam barzah. Yang menemani adalah amal solehnya. Sempat dititipkan umur, dia pakai umurnya untuk taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.